Tempatnya di sini betul kan? Ada beberapa sang suami ini minta tolong kepada kita sahabat, bahwa katanya istrinya ini sudah beberapa minggu mereka keluyuran dengan pakaian seksi dan mendengarkan kabar katanya istrinya itu sampai jual diri karena suaminya ini lumpuh di rumah. Jadi mereka rela, tidak tahu rela tapi sudah dinasihati tapi tidak bisa dinasihati, makanya sang suami ini minta bantuan kepada kita semua. Kita akan cari dan koordinasikan dulu kepada yang lain. Ayo kemana-mana. Mudah-mudahan ketemu mereka pula ya. Kita nasihati mereka. Oh itu bukan. Ciri-cirinya itu bukan. Hah? Ini bukan kameramen. Tuh. Aku pastikan dulu. Betul bukan? Coba di zoom. Kayaknya ini pula ini. Betul tuh Bang ini. Apa dengan fotonya? Ciri-ciri fotonya ini di sini betul. Fotonya betul ini di sini. Betul fotonya ini. Kemana masih di sini? Sini kemana? Kita coba tes dulu. Tak usah kita tanya-tanya. Kalau mereka menawarkan diri berarti mereka benar. Mereka betul jual diri. Oh gitu. Aku lagi cari lokasi, Mbak. Lokasi ini di mana pula ya? Tidak tahu tidak. Lokasi ini. Dari sini betul. Dari sini. Dekat sih Mas. Dekat dari sini. Iya, dari sini. Kayak gitu Mbak ya. Iya Mas. Mbak sedang apa di sini? Saya sedang mangkal ya. Iya. Oh, maksudnya apa tadi Mbak bilang apa? Ngajak ngambar sama saya? Saya lagi mangkal. Ya, ngajak ngambar. Kalau Masnya mau, boleh. Tunggu dulu. Tadi Mbaknya ngajak. Iya. Berapa tarifnya biasanya? Sekali main 300.000 Mas. 300.000 Iya. sekali main. Iya. Sekali main 300.000. Iya. Sebentar. Mbak, boleh tidak apa-apa duduk saja di situ Mbaknya. Mas kalau mau Mas bilang aja Mas. Enggak apa-apa. Maksudnya tadi Mbak kan menawarkan Mas ngamar katanya gitu kan. Memang Mbak biasa mangkal di sini? Ya biasa saya di sini. Biasa mangkal di sini. Iya. Kalau sekali main itu berapa? Tergantung sih ya Mas ya. Tergantung kayak mana tuh Mbak? Ya Mas maunya mainnya berapa lama? Oh jadi kayak gitu. Iya. Tapi mohon maaf sebelumnya Mbak kan sudah mangkal. Iya. Suaminya tahu tidak? Tidak. Tidak. Tidak tahu. Sudah berapa minggu? Ada 2 minggu atau 3 mingguan? Terus mau sebulan Mas. Hampir sebulan pula ya. Hampir sebulan. Berarti betul ini. Berapa tarifnya? Enggak Mas ya mau. Iya, maksudnya kan tanya dulu. Berapa tarifnya Oh, biasanya? sekali main itu 300.000 Mas. Sekali main 300.000. Mbaknya juga sama. Sama saya juga. Kalau misalkan double aja kayak gitu bisa? Bisa. Dua-duanya, iya. Maksudnya dua-duanya. Misalkan saya sendiri, mbaknya berdua, bisa? Bisa. Bagus Mas. Bagus. Iya. Jadi per orang 300.000. Jadi saya harus bayar 300.000. 600.000 lah Mas. Maksudnya jadi 600.000. Satu orang 300.000. Sepuasnya tuh. Sepuasnya apa kayak mana? Jadi sekali main doang Mas. Kita nggak. Sekali cerot. Iya. Kayak gitu ya Mbak ya. Iya Mas. Pakai pengaman atau tidak kira-kira? Pakai lah Mas. Pakai Buat pengaman. kesehatan juga. Oh, pakai pengaman. Iya. Boleh, oke, boleh. Boleh. Ayo, silakan duluan Mbak. Tidak apa-apa, hati-hati. Ya kemana-mana. Jadi mereka betul, kita pancing-pancing dulu. Berarti di sini mangkal tiap hari Mbak ya? Iya tiap hari. Sudah berapa orang Mbak? Oh, udah banyak Mas. Hari ini dapat berapa orang? Hari ini Ini 100 kali 5 berapa itu Mbak? 1.500.000. enggak, kurang lebih gitu. Iya, 1.500.000-an. Uangnya lumayan besar Mbak ya. Belum satu hari udah dapat segitu. Iya. Jadi kayak gini Mbak. Aku kan datang ke tempat sini memang ada tujuan salah satunya. Tapi Mbak jangan marah pula ya. Aku itu boleh aku tahu namanya? Boleh. Siapa? Mbak Siska dan? Iya. Hah? Iya. Ini mohon maaf, aku Mbak Lia kan? Iya. Yang suaminya Mas Santo, betul? Mas tahu. Dan ini suaminya Mas Beni, Wah. tahu? Mas tahu. Nah kayak gini, kita kan kebetulan kayak gini Mbak. Aku terus terang saja pula ya. Suaminya kan lagi pada di rumah.
Mbak kan tidak tahu suaminya kan? Iya. Suaminya tidak tahu kalau Mbak kerja begini. Iya, betul. Nah sekarang kayak gini Mbak lebih baik berhentilah. Mas, kok mau nyuruh saya berhenti mas? Bukannya mas mau? Iya. Kameramen sebelah sana kameramen. Hah? Bukannya mas juga mau order kami? Iya. Mohon maaf, aku tidak mau order Mbaknya. Aku tidak mau, mohon maaf lah ya. Ya. Ya kalau menurutku yang macam-macam seperti itu zina Mbak. Jadi lebih baik alangkah bagusnya sama istri sendiri saja. Dan kalau misalkan mau kayak gitu, lebih baik menikah. Dan Mbak ini kan punya suami. Suaminya ini mengabariku. Dan katanya Mbaknya ini sampai jual diri cuma karena gara-gara faktor ekonomi. Dan sang suami di rumah diam itu karena lumpuh. Mbak juga bilang kepadaku dan suami Mbak juga bilang kalian kan tetanggaan sebelahan, ya kan? Jadi makanya saling mengabari kepadaku. Nah di sini aku ingatkan kepada Mbak ini sudah punya suami, anak di rumah menunggu, Mas. mengajarkan anak yang betul. Saya juga mas nggak mau sebenarnya kayak gini mas. Terus, Cuma saya pusing mas kalau di rumah terus. Saya mau makan apa sama anak saya? tapi kan Mbak tidak usah seperti ini. Maksudnya kan sampai jual diri, apalagi Saya nggak suami. tahu mas. Keadaan kami ya. Soalnya suami saya nggak kerja. Hampir mati mas, nggak makan seharian. Tidak. Sampai kapan kami nggak makan seharian, ha? Mau terusnya nggak makan, Mas? Kalau Mbaknya ini Ada tidak. kebutuhan juga, Mas. Ya tapi kan kita lihat sikon dulu. Kan suami Mbak sedang lumpuh, harusnya kan diurusin, dikasih makan. Itu masalah saya nggak bisa kerja, nggak bisa cari duit, Mas. Suami kalian sudah berbakti menafkahi kalian, cuma karena gara-gara kecelakaan suami kalian begitu lumpuh kalian tinggalkan. Itu kan tidak adil juga Mbak. Jadi Mbaknya itu lebih baik tak usah kerja seperti ini. Apalagi Mbak masih dalam ikatan suami orang, masih ikatan suami istri orang. Apalagi sampai jual diri. Ya Mas, itu urusan kami lah, Mas. Betul, kalau masalah itu memang urusannya Mbak. Tapi alangkah bagusnya kerja tuh masih banyak Mbak. Kalau misalkan Mbak butuh kerjaan, insya Allah nanti aku carikan. Tapi jangan sampai jual diri. Mas, ini gampang banget kamu kerjaan. Gampang. Kami udah nyari kemana-mana, Mas. Nggak ada yang nerima kami, Mas. Tidak mungkin tidak menerima. Mbak ini masih muda. Mbak yang dipikirkan itu di rumah tangga itu di rumah Mbak. Keluarga anak sudah masing-masing punya. Apalagi anaknya perempuan. Kalau melihat anaknya melihat Mbaknya sendiri, orang tuanya ibunya begini, kayak mana? Saya juga berharap ya anak saya nggak tahu, Mas. Kalau bocor berarti itu dari suami saya. Suami saya yang harus saya kasih pelajaran nanti. Mas, udah deh, Mas. Mas kalau mau ngomentarin kami, jangan ke sini, Mas. Kami ini lagi kerja, Mas. Kami juga cari nafkah buat keluarga. Baik Mbak cari nafkah buat keluarga tidak jadi masalah. Tapi yang jadi masalahnya cari nafkahnya dengan Mbak jual diri ini. Mohon maaf, Mbak sudah posisi salah dengan Mbak ini menjual diri Mbak, menjual barang-barang Mbak kepada laki-laki hidung belang. Mbak sudah salah satu, itu adalah perbuatan zina. Dan yang kedua, Mbak Kerja ART, kerja pabrik itu disuruh-suruh, Mas. Saya nggak mau dirujak ya. Benar. Mbak itu aku paham, cuma Mbak ini mau enak kan? Kayak gini saja Mbak. Mbak kayak gini. Sudah berhenti lama, kasihan suami sudah lumpuh di rumah. Saya nggak mau, Mas. Mas kalau mau nyeramain kami, jangan, Mas. Ini udah kerjaan kami. Ya, benar. Mas jangan larang-larang kami. Kenapa Bang kok marah-marah Bang? Kenapa? Ini jangan sama kameramenku. Kenapa marah-marah? Kamu ini jangan ganggu anak-anak asuh gua. Maksudnya kayak mana Bang? Ini anak-anak asuh gua. Kalau kamu mau ngamar aja, jangan banyak cincong kamu. Mau ngamar aja? Iya. Tidak, aku tidak mau ngamar. Cuma yang di sini aku tegaskan saja, dia ini kan masih suami orang. Suaminya tidak tahu, suaminya lumpuh tinggalin sama mereka. Suaminya nggak becus ngatakan dia. Abang sebagai apa di sini? Saya keamanan di sini kok. Keamanan. Iya. Ini siapa? Anak-anak asuh gua. Anak-anak asuh. Iya. Jadi keamanan setiap orang yang Dia nih. Anak asuh gua lah. Kalau mau ngemprut aja. kalau mau ngamar aja. Iya. Bang, aku tidak mau ngamar di sini. Justru aku datang ke sini itu menyadarkan Mbaknya ini. Karena kan satu, yang pertama dia masih punya suami. Dan yang kedua, suaminya itu sampai tidak tahu, mereka sampai jual diri. Dan abang juga salah di sini melindungi orang yang salah. Abang penada di sini. Bukan, gua ini keamanan di sini. Justru dia sendiri minta pekerjaan sama gua. Suaminya nggak becus ngasih makan sama dia. Berarti- Terpaksa dia melakukan ini. Berarti abang ini yang memasukkan kerjaan kepada mereka. Iya. Jadi abang ini juga yang membuat mereka ini jadi kerjaannya seperti ini. Macam-macam proses di sini tidak jelas begini bang. Udah. Abang jual online segala pula. Kamu ini jangan banyak ngomong. Ini urusan gua. Kalau kamu mau ngamar aja. Banyak pelanggan menungguin dia. Sekarang udah, kalau kamu nggak mau ngamar, udah pulang. Iya, Jangan Bang. ganggu dia. Dia mau nyeramain kami, Bang. Aku dapatkan permintaan tolong dari orang bahwa suaminya minta tolong bawa istrinya pulang ke rumah. Jadi bagaimanapun aku harus bantunya, dikarenakan salah satunya aku tahu mereka ini sudah terhasut dengan abangnya ini.
Iya, karena dia suaminya yang nggak becus. Tunggu, aku tanya ini Bang Indra bukan? Iya betul. Kan suaminya dia kawan kau. Karena dia suaminya nggak becus ngasih makan sama dia. Kau ini jadi Uang. Kau ini jadi pengkhianat kali. Istrinya kawan kau sendiri, kau ajak-ajak, kau ojo-ojo. Akhirnya mereka begini. Saya bukan ngajak dia, dia datang sendiri pada gua. Tapi Dia kan- minta pekerjaan. Tapi kan kau janjikan janji-janji manis, dapat uang, dapat yang lain. Akhirnya sampai orang-orang ini terdoktrin sama abang ini. Memang dia kerja sama gua, udah seneng kan kerja sama gua? Bang, tengok. Dengerin. Baik, aku paham. Kau tengok kawan kau ini sampai lumpuh begini. Kau malah ambil istrinya, hah? Kau paham ini sampai lumpuh? Karena urusan dia itu mah bukan urusan gua. Karena dia nggak becus jaga. Mbak, ikut pulang denganku. Ya. Tak usah ikut dengan mereka. Enggak, kami nggak mau. Udah, Kami Bang. kerja, Bang. Ini aja, abang ini Abang, aku tak peduli mau kayak mana pun tak peduli. Yang jelas bila ada prostitusi di sini penjualan orang, kok berantas semua. Termasuk kau ini menyediakan tempat-tempat zina, menyediakan tempat-tempat mesum. kata siapa? Hah? Mesum kata siapa? Kata gua biasa-biasa aja. Udah Iya. pekerjaan dia begini. Pekerjaan Saya tidak cari betul. uang. Pekerjaan Jangan tidak ganggu betul. Gua. Pekerjaan tidak betul. Mbak, ikut pulang denganku. Ya. Tidak usah di sini. Jangan macam-macam kamu. Hah? Kamu pengen dipecahkan kepala kamu, ha? Jadi abang mau kayak mana? Jadi kamu pergi sebelum kayu ini mecahin kepala kamu. Aku tak akan pergi, Pak. Mau kayak mana pun tak akan pergi. Justru aku datang kemari mau kububarkan semua orang-orang yang mangkal di sini, yang kububarkan semua orang-orang yang mesum di sini. Jadi kamu menantangin gua ya? Kamu nggak takut? Kenapa harus takut? Kami banyak, Tak kan? peduli, mau telepon dulu semua kawan kau. Tak peduli aku. Kamu jangan sombong. Sebelum telepon temen gua, hadapi dulu gua. Hah? Kurang ajar. Yes. Kameramen, sini kameramen. Jangan lari kamu. Hei, jangan lari. Jangan lari kamu. Hadapi gua. Tak usah macam-macam kau di sini. Apa Mbak? Maksudnya apa Mbak? Kau ngomelin saya Mbak? Mas jangan sembarangan, Mas. Ini lepasin. Lepasin. Astagfirullahaladzim. Kurang ajar amat, Mas. Ini sudah salah. Diam. Kau usah macam-macam. Kawan kau sendiri. Astagfirullahaladzim. Kalau kamu itu apa-apa sih, ha? Mbak, dengar ya. Kau jangan ikuti yang salah. Sudah jelas kau tinggalkan jual diri. Kalian semua kesenangan kalian sendiri. Hah? Mas, kamu itu Setan. jangan ikut campur masalah kami. Kesenangan, Mas. Tapi ini saya itu kerja. Apa namanya, apa? Ini bukan kesenangan, ini tuh kerja. Kalau misalkan kerja yang betul, setan. Ini mas, aku tahu dia ini ketuanya di sini dan menjual perempuan-perempuan. Ini salah satunya. Sini kau, bangsat kau. Ini salah satunya kerja yang paling enak. Kamu tahu? Mau enak, mau kayak mana, kalau salah tetap salah. Yang namanya kau ini bersetubuh dengan orang yang belum muhrim, itu namanya zina. Paham kau? Halo, kosong, Mas. Udah deh, jangan. Tidak, dengar dulu. Kau dengar baik-baik ya. Tak usah sok jago di sini. Mau kawan kau banyak, mau kayak manapun banyak, tak usah macam-macam. Sini kau. Dengar. Aku tak peduli kau ini siapa. Sekarang bubarkan tempat ini semua. Tidak, ini udah pekerjaan gua begini. Kupanaskan kau. Itu apa, Mas? Bang, kenapa kepanasan? Kenapa, Bang? Terbakar kau. Kamu ngapain, ha? Buat kami. Astagfirullah. Mbak, kau sadar tobat kau ini. Ngapain kami tobat? Ini udah kerjaan kami. Enak, Mas. Jangan bilang enak kalian ini, ha. Seharusnya itu nggak berguna. Kalian yang tidak berguna. Seharusnya kalian berbakti kepada suami kalian, tapi kalian malah mengkhianati suami kalian. Mau makan apa kami di rumah, ha? dengar. Kamu, kau ngasih duit ke kami, ha? Aku kasih uang. Yang penting kalian berhenti di sini. Enggak, ini kerjaan kami. Jangan ngomporin dia. Dia udah enak kerja di gini. Terbakar kau. Aduh. Apa? Aku kasih kalian uang berhenti di tempat sini. Enggak, kami jangan berhenti. Sini kameramen. Macam-macam kau. Apa maksud kau? Kau pikir aku takut dengan kalian semua, ha? Sangat kuat. Sini kameramen. Suaminya di rumah lumpuh, mereka malah enak-enakan di sini. Bang, masa kalah sih sama orang? Bentar teman-teman ini gua kesini ngabisi dia. Aku habiskan kawan-kawan kau semua. Dengar Pak. Sekarang kalian semua harus pulang denganku. Tidak. Kau ikut denganku. Enggak mau, Bang. Biar suami kau juga harus lihat bahwa kalian ini bekerja seperti ini. Enggak, kami enggak mau. Kau bilang kerja di toko, kau bilang kau yang tidak becus, kau malah hasut orang biar jual diri. Babi kau, tambah panas. Kenapa kamu nyakitin dia, ha? Tahu lu.
ini harus kuberantas. Macam-macam preman-preman Apa seperti urusannya sama kamu? Emang Jelas kamu jadi siapanya urusan. kami? Kalau ada orang yang berbuat maksiat, kalau ada orang yang menyimpang, itu jadi urusanku. Dengar, mau siapapun, mau kayak manapun, mau sebanyak apapun, aku berantas semua. Termasuk kabur. Iya. Aku tidak begini, kalian itu yang jahanam. Hah? Siapa yang jahanam? Tahu bang lu so suci. Diam. Setan kau ya. Di mana orang-orang yang lain? Ada di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Buat orang yang kusentuh, untuk orang yang kusentuh. Ikuti aku sekarang juga. Kru, ikat mereka, ikat dia, kita bawa. Sini kau. Ikat saja kru, ikat saja kru. Diam sini. Bersihkan ilmunya mereka, ilmu gendam. Jangan mereka masalah bonang. Aku buat terbakar kalian semua. Panas. Kenapa panas? Sudah. Aku tak akan sembuhkan ini kalau kalian belum mau bertobat. Kenapa bisa panas kayak gini mas? Tergiur dengan uang kalian, tinggalkan keluarga kalian. Tergiur dengan kenikmatan kalian, tinggalkan anak kalian. Tergiur dengan kemewahan kalian, sampai lalaikan kewajiban kalian kepada suami kalian. Demi mereka mas. Tidak ada yang demi mereka, tapi jalannya tidak betul. Banyak sekali pekerjaan yang lain yang halal, melainkan jangan seperti yang itu. Kamu kira kami pengen kerja kayak gini? Kami juga nggak mau. Kalau kau ini punya iman, yang kalau kalian ini benar-benar orang Islam, tak mungkin kalian sampai menjual diri seperti itu. Hah? Setan kau. Karena ini jalan satu-satunya. Tidak ada jalan satu-satunya, masih banyak jalan yang lain. Nggak ada lagi mas. Setiap permasalahan pasti ada jalan keluar. Mas itu gampang ngomong tapi nggak pernah ngerasain jadi kami mas. Justru kalian ini kurang pengetahuan soal ilmu. Kalau kalian ini punya ilmu basic tentang agama, kalian tidak akan sampai menjual diri kalian. Haram, zina, dosa kalian itu dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Paham kalian? Tambah panas. Panas. Sekarang kayak gini kepada kalian semua. Kalau kalian semua tidak mau bertobat, dengar, resikonya membusuk lubang kalian. Mau? Hah? Oh, kalian tidak akan azab Allah berlaku di sini. Jangan kalian mentang-mentang kalian belum kena teguran oleh Allah, kalian enak-enak di sini ya. Pulang kalian sekarang. Tidak mau? Tidak mau mas. Berarti jalan satu-satunya harus kita paksa. Aku buat mereka kaku-kaku. Kameramen, kru, beberapa kru, tolong hipnotis mereka. Sesudah hipnotis kita bawa ke rumahnya. Kita sadarkan di rumahnya karena di sini banyak orang, takut banyak preman, nanti mereka dibawa lagi. Sini kameramen. Ikat saja mereka. Ya, tidak apa-apa diikat ya. Baik, aku telepon dulu. Suaminya tidak bisa bekerja, tapi mereka mengambil jalan pintas, termasuk menjual diri. Dan mereka pun rela mengorbankan harga diri mereka hanya untuk kepuasan mereka, rela mengorbankan harga diri mereka hanya untuk kesenangan dan kekenyangan perut mereka masing-masing. Tidak. Hati-hati juga kepada sahabat dimanapun berada. Jangan sampai sahabat juga jadi korban-korban pencabulan, korban-korban juga pelecehan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan di sini kepada sahabat semua juga lebih berhati-hati kepada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan Ki Mercon. Bila sahabat semua ingin menghubungi Ki Mercon memesan air Masanan Bonang ataupun Madu Rukiah, silakan sahabat simpan nomornya yang sudah dicantumkan di kolom komentar. Itu nomor Ki Mercon yang asli. Dan aku pastikan kepada sahabat semua, tahu semua, nama rekening Ki Mercon yang asli atas nama Zaki Eka 5 dan satu lagi atas nama Ibu Haja Dede Kudsiah. Itu ibu kandungnya Ki Mercon. Jadi buat para sahabat yang masih bertanya cara pemesanannya dan cara untuk memesan produk Ki Mercon, sekarang aku kasih tahu caranya. Tinggal sahabat buka Shopee saja, ketik di pencarian Shopee Ki Mercon Al Hikmah, semua ada di situ. Air Masanan Bonang, Madu Rukiah, kulit kijang, sapu tangan, asma garam, asma daun bidara, daun kelapa, berupa kapsul herbal ataupun jamu sakti, semua ada berupa maharnya. Sahabat, baik, untuk sahabat semua, ambil sisi baiknya setiap video dan buang sisi buruknya setiap video ini. Nanti kita lakukan lagi, kita habiskan orang-orang yang berbuat zalim dan orang-orang yang bermaksiat ataupun orang-orang yang sesat. Ini kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.